Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya dan dua teman saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Erlina Dwi Cahyani. Dan dua teman saya, yang pertama adalah Nikmatus Sholihah dan yang kedua adalah Gelar Satrio Wibowo. Di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan dan sekaligus mengajak kalian semua mengenai betapa pentingnya menabung, apa sih menabung itu, dan bagaimana caranya yang di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu menabung. Tabungan adalah kegiatan menyisihkan sebagian pendapatan untuk disimpan untuk kebutuhan masa depan atau sebagai alat berjaga-jaga jika ada sesuatu kebutuhan yang mendadak. Bisa diartikan bahwa menabung itu adalah kegiatan kita untuk menyisihkan uang yang kita dapatkan. Namun, kita sadari sekarang adalah masa generasi milenial, di mana ya seperti ini, bukan lagi secari kertas dimasukkan celengan, namun sudah ada beberapa macam mengenai jenis-jenis dari kegiatan menabung ini. Apakah itu? Kita bahas sekarang. Yang pertama adalah tabungan konvensional. Tabungan konvensional sejatinya kegiatan menabung yang menyimpan dana dalam sebuah akun rekening di bank yang dalam prinsipnya masih mempergunakan cara konvensional. Dalam pembukaan tabungan secara konvensional biasanya ada iming-iming bunga yang dijanjikan kepada calon nasabah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Layaknya celengan atau uang simpanan dari dalam lemari, tabungan konvensional di bank bisa Anda ambil kapan saja. Hanya saja perbedaan tabungan konvensional di bank memiliki fasilitas transaksi yang lebih praktis. Kita bisa melakukan pengambilan uang lewat teller ataupun ATM, dan juga fasilitas elektronik perbankan lainnya. Kita juga bisa melakukan transfer atau pembayaran tagihan. Yang kedua adalah tabungan giro. Tidak jauh berbeda dari tabungan konvensional, di mana tabungan giro adalah salah satu produk perbankan yang sifatnya mirip tabungan. Di dalam rekening giro terdapat simpanan uang, namun cara menarik uang di giro berbeda dengan tabungan. Kalau di tabungan, kamu sebagai pemilik tabungan bisa menariknya di ATM, transfer dana juga bisa lewat sana, atau bahkan bisa juga dengan mobile banking. Tapi kalau di giro, sistem pencairan dananya selain lewat di ATM, juga bisa dilakukan dengan cek yang diberikan kepada pihak penerima uang. Selanjutnya, pihak penerima akan mencairkan cek tersebut di bank yang ditunjuk. Yang ketiga adalah tabungan investasi. Tabungan investasi adalah sebuah usaha untuk mengembangkan modal dalam bentuk keuntungan. Berbeda dengan tabungan biasa, investasi adalah ketika kita memberikan sejumlah uang untuk sebuah usaha yang dikembangkan. Jenis tabungan yang satu ini lebih berfungsi untuk memperoleh peningkatan nilai dana yang disimpan. Nilai dana yang bertambah dikarenakan tingkat bunga yang diberikan perbankan untuk jenis tabungan investasi lebih besar daripada tabungan konvensional maupun tabungan giro. Jadi dibanding dengan bunga bank, lebih banyak keuntungan dari investasi. Namun, tabungan investasi tidak bisa diambil kapan saja dan di mana saja. Bahkan umumnya tabungan berjenis investasi memiliki syarat pengambilan yang sudah ditentukan sejak awal dalam menabung. Jadi jika kita membutuhkan dana tersebut sewaktu-waktu di luar waktu perjanjian, ada resiko pengurangan nilai atau denda. Dari jenis fleksibelnya setidaknya terdapat dua subjenis dari tabungan investasi. Subjenis dari tabungan investasi itu ialah yang pertama adalah deposito. Ketika kita menaruh dana dalam deposito, artinya kita harus mempersiapkan diri untuk hanya bisa mengambil dana di jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan sekali, sesuai kesepakatan. Jika melanggar dan hendak mengambil dana sebelum jatuh tempo,
bank akan menerapkan sistem penalti. Bunga di deposito tentunya lebih tinggi daripada bunga tabungan konvensional. Rata-ratanya bisa mencapai 4-6%. Bank akan memberikan bunga kepada nasabah deposito sesuai aturan suku bunga deposito yang diputuskan Bank Indonesia tiap bulannya. Hati-hati jika ada bank yang menawarkan bunga deposito lebih tinggi daripada ketentuan Bank Indonesia, sebab itu artinya dana Anda tidak dijamin LPS. Yang kedua adalah tabungan berjangka. Fungsi tabungan ini ialah untuk memenuhi tujuan finansialnya, di mana jenis tabungan ini lebih daripada deposito. Manfaat menabung untuk masa depan. 1. Belajar hemat. Kebiasaan menabung harus dimulai sejak dini supaya dari kecil sudah belajar lebih bijak untuk mengatur keuangan. Menghindari untuk membeli suatu hal yang tidak berguna dan menyisihkan uang untuk ditabung. Tujuannya supaya kebutuhan dana di hari tua bisa tercukupi. 2. Mencegah berhutang. Pengertian menabung menghindari kebiasaan untuk berhutang. Kebiasaan darurat seperti sakit tidak bisa dihindari oleh siapapun. Dana yang dibutuhkan saat sakit tidak sedikit. Mau tidak mau akhirnya berhutang menjadi jalan keluarnya. Bisa berhutang di saudara atau di bank. Biasanya hutang di bank bunganya cukup tinggi dan prosesnya cukup lama. Membiasakan menabung bisa bermanfaat untuk meminimalisir berhutang ketika dalam kondisi darurat. 3. Belajar lebih disiplin. Manfaat menabung selanjutnya yaitu belajar lebih disiplin dengan menetapkan nominal uang setiap hari, minggu atau bulan yang harus ditabung secara terus-menerus. Hal ini akan membuat Anda menjadi lebih disiplin dalam mengatur keuangan. Selain itu juga akan membuat lebih bijak dalam menggunakan uang yang dimiliki. 4. Belajar sabar. Kebiasaan menabung merupakan salah satu hal yang baik untuk melatih kesabaran. Dengan menabung, Anda bisa bersabar untuk membeli sesuatu dengan uang yang dimiliki. Menabung bisa membuat lebih mudah dalam mengatur dan menentukan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. 5. Investasi. Pengertian menabung menjadi dasar dari investasi. Ketika Anda ingin berinvestasi, maka syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah menabung. Tidak mungkin bisa melakukan investasi tanpa terlebih dahulu menabung. Investasi yang dipilih ada beberapa jenis, yaitu investasi saham, properti, emas, dan sebagainya. 6. Melatih hidup sederhana. Secara tidak langsung, kebiasaan menabung bisa melatih Anda untuk hidup sederhana. Alasannya karena sebagian uang yang dimiliki akan disisihkan untuk disimpan dalam bentuk tabungan. Ketika ini sudah rutin dilakukan, maka akan tidak terbiasa menghabiskan uang yang dimiliki untuk membeli barang yang tidak terlalu penting. Bisa memenuhi keperluan jangka pendek. Saat ini sudah banyak ditemukan fasilitas pinjaman yang mudah digunakan, tapi sebaiknya hindari kebiasaan berhutang untuk keperluan konsumtif. Apabila belum memiliki uang untuk membeli sesuatu, sebaiknya menabung terlebih dahulu. Dengan memiliki tabungan bisa membantu mewujudkan keinginan untuk membeli sesuatu. Saya Nikmatus Solihah. Di sini saya akan memberikan trik menabung. Seperti yang diketahui, sejak dulu ada anjuran bahwa masyarakat harus gemar menabung. Terlebih saat kita masih anak-anak. Biasanya orang tua kita memberikan uang kepada kita untuk dimasukkan ke dalam celengan. Hal itu salah satu cara orang tua kita mengenalkan kita kepada kegiatan menabung, dan diharapkan saat dewasa nanti kita akan terbiasa menabung. Namun saat ini banyak generasi muda, terutama pelajar dan mahasiswa yang merasa kesulitan untuk menabung. Alasannya tak lain karena banyak godaan
di luar yang menjadikannya kesulitan mengelola uang dan menabung. Saat memiliki uang, pasti langsung habis dibelikan sesuatu. Sebenarnya bukan karena malas, tetapi tidak mampu, tidak mengerti, atau tidak terbiasa. Maka dari itu, penting kembali diingatkan agar pelajar dan mahasiswa mau menabung. Berikut ini masalah yang sering dihadapi pelajar dan mahasiswa dalam menabung. Berikut ini masalah yang sering dihadapi para remaja dan mahasiswa dalam menabung. Yang pertama, mereka beranggapan bahwa harus memiliki uang melimpah baru bisa menabung. Yang kedua, menabung hanya untuk orang yang berpenghasilan dan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Yang ketiga, merasa tidak perlu mencatat pengeluaran dan pemasukan, padahal hal itu sangat penting sekali. Dan yang keempat, karena mereka tidak terbiasa menabung. Berikut ini ada beberapa trik dalam menabung. Yang pertama, pastinya harus ada niat. Pasang niat menabung mulai sekarang, tidak harus nanti kalau sudah kerja ataupun nanti kalau sudah punya uang banyak. Lebih cepat, lebih baik. Yang kedua, yaitu tentukan tujuan menabung. Buatlah satu tabungan khusus untuk mencapai tujuan, misalnya untuk membeli handphone, laptop, baju, ataupun kebutuhan yang sedang diinginkan. Karena dengan mempunyai tujuan, kita akan semangat untuk menabung. Yang ketiga, yaitu gunakanlah uang sistem bulanan. Hal ini bertujuan agar uang sebagian digunakan untuk sehari-hari dan sebagian langsung disisihkan untuk ditabung. Karena jika sistem uang harian maka akan cepat habis. Trik yang keempat yaitu mencari uang tambahan. Kalian bisa mencari uang tambahan dengan cara bekerja part-time, membuka all shop, ataupun bekerja freelance. Trik ini sangat membantu sekali agar uang cepat terkumpul. Untuk para mahasiswa biasanya bisa membuka all shop karena pekerjaan ini sangat fleksibel. Yang kelima yaitu catat uang yang kalian tabung. Kenapa harus catat? Hal ini karena agar kalian tahu nominal yang ada di dalam tabungan, sehingga kalian tahu kapan tabungan itu harus dibuka, apakah sudah mencapai target ataupun belum. Yang keenam yaitu menggunakan celengan yang menarik ataupun disukai. Hal ini juga bisa membantu kita agar lebih semangat dalam menabung. Jika kamu punya tabungan, maka bisa dipakai untuk membeli apa yang kamu inginkan. Atau bisa juga kalau uang tabunganmu sudah banyak, bisa untuk membuka usaha sendiri. Ayo teman-teman, mulailah menerapkan sikap gemar menabung. Mungkin ini sudah agak terlambat, tetapi sebenarnya tidak ada kata terlambat jika kita ingin mencoba. Bayangkan jika kalian menabung, pasti suatu saat kalian bisa membeli apa yang kalian inginkan tanpa meminta kepada orang tua. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung kepada orang tua masalah uang, apalagi untuk membeli kebutuhan diri sendiri. Semakin bertambahnya umur, pastinya kita akan merasa tidak enak jika meminta uang terus-menerus. Maka langkah terbaik dan paling tepat yaitu dengan menabung. Mulailah pelan-pelan untuk menabung, namun dilakukan secara rutin, misalnya seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Jumlahnya tidak harus banyak. Sebenarnya kunci sukses menabung yaitu dilakukan secara rutin. Memang awalnya akan sulit, tetapi jika dipaksa maka akan terbiasa. Yang muda adalah yang berencana dan berkarya. Marilah kita dari sekarang sisihkan uang untuk menabung, karena banyaknya manfaat yang kita peroleh dan upaya kita dalam berjaga-jaga di masa yang akan mendatang. Sekian dari kelompok kami mengenai pentingnya menabung. Jika ada kesalahan baik ucapan maupun ejaan dalam penulisan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.